Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu domba di tengah serigala. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-10 ayatnya ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Konsep domba di tengah serigala ada dua hal penting, yaitu domba gambaran orang percaya dalam dunia, sedangkan serigala gambaran kejahatan di dalam dunia. Bagaimana cara orang percaya dapat bertahan di tengah serigala yang sangat buas ini? Yaitu dengan iman. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, pengaruh. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 berbicara mengenai garam dunia dan terang dunia. Ada 2 kata kunci yang membawa pengaruh. Pertama, garam dunia, pupuk yang membuat tanah subur atau tanaman tumbuh. Pengaruh positif yang membuat orang menjadi percaya. Pengaruh positif yang membuat orang menjadi percaya. Kita diutus Tuhan untuk menjadi garam di tengah dunia ini, dan kita punya tugas untuk menjadi saksi Kristus. Endingnya memuliakan Bapa. Yang kedua, terang dunia, menerangi dunia yang gelap, mempengaruhi dunia yang gelap dengan pertama, hidup benar. Yang kedua, penuh kasih. Yang ketiga, jangan menjadi serupa dengan dunia. Endingnya adalah memuliakan Bapa. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan adalah garam dan terang dunia. Dunia ini gelap, memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia ini membusuk, memerlukan garam untuk mencegahnya. Sebagai garam, anak Tuhan harus berfungsi untuk mencegah kebusukan dan kebobrokan moral yang semakin merajalela. Ia harus menghadirkan kehidupan yang menyaksikan Allah, sehingga orang lain rindu mengenal Allah. Tidak ada impian yang salah. Yang salah hanyalah apabila yang kita lakukan bukanlah sebuah kebenaran. Hal yang kedua, kesederhanaan. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kata kuncinya adalah low profile. Paulus sedang berbicara dalam hidup berjemaat secara khusus dan menjadi pola
dalam dunia. Tujuannya supaya jemaat sehati, sepikir, dan sependapat atau sepakat. Jangan menciptakan kelas sosial dalam jemaat. Dunia sedang dihadapkan dengan gaya hedonisme. Gaya hidup seperti ini akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Gaya hedonisme akan mengakibatkan, pertama, cinta akan diri sendiri atau antisosial. Kedua, kenikmatan menjadi tujuan hidup. Ketiga, materi adalah kualitas atau nilai hidup seseorang. Hidup yang berkualitas adalah belajar untuk mandiri tanpa mengeluh atas apa yang Tuhan berikan. Hal yang ketiga, tindakan kasih. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya, tindakan nyata. Menurut Yohanes, ciri seseorang telah lahir baru adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri seseorang. Perubahan yang paling menyolok dalam konteks ini adalah mengasihi dalam tindakan. Konsekuensi aksi yang nyata, pertama, sakitnya menjadi orang baik. Yang kedua, rela membayar harga kebenaran. Yang ketiga, menjadi musuh dalam kumpulan pencemooh. Khotbah yang nyata adalah, pergilah keluar gereja dan bantulah mereka dalam kekurangannya tanpa mengharapkan hal yang baik dari mereka. Engkau tahu perbuatanmu telah menyatakan aksi dan kasih Kristus kepada mereka. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang, tetapi teruslah berbuat baik. Hal yang keempat, pengosongan diri. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Konsep miskin adalah merasa hampa atau tidak memiliki, selalu merasa miskin roh. Orang yang merasa miskin roh, yang selalu membutuhkan Tuhan, dan orang yang seperti ini adalah berbahagia dalam hidupnya. Konsep ini sejajar dengan Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri berarti menganggap tidak ada sesuatu yang kita miliki karena kita merasa apa yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Sebab kalau tidak seperti itu, maka kita menjadi orang sombong. Jaga dan peliharalah perasaan yang selalu miskin akan roh, supaya engkau mencari Tuhan. Sebagai kesimpulannya bagi kita, untuk dapat bertahan di tengah dunia yang semakin buas ini, maka orang percaya harus menunjukkan, pertama, pengaruh, yang kedua, kesederhanaan, dan yang ketiga, tindakan kasih, yang keempat, pengosongan diri. Maka kita akan menjadi berkat
di tengah dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan bagi kami, supaya kami tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa yang baik, tetap berkatilah kami dan tetap berikanlah kami kekuatan, kesehatan, semangat, supaya tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami mengerjakan itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati, sertai dan pimpinlah kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.